Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena kami sekeluarga boleh ada di tempat ini untuk beribadah, minus anak kami yang cowok karena anak kami ada 2. Anak yang pertama ada bersama dengan kami, dengan kita semua, Amanda, dan anak yang kedua cowok, dia ada pelayanan di kejemaatan kami di Citraland. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga kesempatan siang hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan di tempat ini yang sudah mempercayakan kami untuk melayani Tuhan. Ini adalah kepercayaan yang Tuhan boleh titipkan bagi hamba Tuhan di sini untuk kami sekeluarga. Dan sekalian juga saya mau minta maaf ya Bapak Ibu karena justru karena pelayanan kami di sini ibadah di Sorong ya. Jadi mohon maaf karena keberadaan kami seperti yang suami saya katakan bahwa kami ada ibadah malam beberapa kali dan sampai larut karena menunggu aktivitas anak-anak juga. Jadi memang seperti itu dan kami memohon untuk hamba Tuhan kalau boleh. Jadi kalau boleh berarti boleh kan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan yang bertemakan ketika berdosa. Ketika berdosa, mengapa? Karena semua kita tidak luput dari dosa. Amin. Dosa sengaja, dosa tidak sengaja, dosa besar, dosa kecil. Kita masih kehidupan yang daging di dunia ini. Kita tidak luput dari semua itu. Kita tidak luput dari dosa dan pelanggaran kita. Tetapi firman Tuhan pada siang hari ini, kita mau belajar apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam keterbatasan kita sebagai manusia yang berdosa. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, 2 sosok dalam Alkitab yang notabene adalah murid Tuhan Yesus, yang tiap hari bersama dengan Tuhan, yang hari-hari hidupnya selama Tuhan berada di dunia ini, mereka bersama dengan Dia, mereka pengikut Tuhan. Bapak Ibu, kita mengenal sosok Petrus dan Yudas. Bapak Ibu pasti akan tahu, oh iya, dorang pernah berdosa. Kita lihat bersama dalam Matius 26, bahkan di dalam kitab Matius di pasal yang berurutan, Matius memberikan penjelasan di sini bahwa kedua murid ini melakukan dosa kepada Tuhan. Petrus melakukan dosanya dan dicatat dalam Matius 26 ayat 69 sampai ke 75 dalam perikop yang diberikan Lembaga Alkitab. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Ayat ke-70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ayat ke-71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayat ke-75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus bukan hanya menyangkal Yesus, tetapi bahkan dia bersumpah dan mengutuk. Memang ini adalah dosa verbal, dosa dari perkataan, tetapi sungguh sesuatu yang menyakitkan ya Bapak Ibu. Dia sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya, tetapi mengapa
dia menyangkal Yesus. Dia kemudian bersumpah dan bahkan mengutuk bahwa dia tidak kenal. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan Yudas dalam pasal selanjutnya, pasal 27 ayat 1. Kita tidak akan baca selengkapnya dari ayat 1 sampai ayat 10, tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat 3, pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam dan kepala dan tua-tua. Kita tahu bersama cerita ini, bagaimana Petrus menjual Yesus, menyerahkan Yesus. Dia berkhianat sebagai murid. Dia menjual Tuhan Yesus dengan kecupan, ya. Kita tahu cerita ini. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya kehidupan saya dan saudara, Tuhan tidak akan biarkan kita untuk melakukan hal-hal tidak berkenan kepadanya. Karena apa Bapak Ibu? Sebelum mereka melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan sudah memperingati. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 13. Di dalam Yohanes 13 ayat yang 36, di situ perikopnya Yesus memperingatkan Petrus. Kita akan bisa baca semua ayat di situ. Bagaimana Yesus memperingatkan Petrus dari ayat 36 sampai 38. Kemudian di kitab yang sama dalam Yohanes 13, di dalam Yohanes 13 ayat 21 itu dikatakan apa Bapak Ibu? Yesus memperingatkan Yudas. Jadi sesungguhnya saya dan saudara akan selalu diperingatkan Tuhan agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan bicara untuk memperingatkan murid-murid ini. Tuhan juga bicara bagi saya dan saudara, memperingatkan saya dan saudara agar kita tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan memperingatkan kita melalui apa? Melalui firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu baca firman Tuhan, ya. Jangan kehidupanmu cuma banyak dengan bicara, baca hal-hal yang tidak berkenan, baca orang status di Facebook, ya. Status-status yang menjadi hal yang kemudian membuat kita malah kita jadi lemah. Tapi kalau kita mungkin baca kesaksian, kita baca firman lewat Facebook, itu adalah bagian yang baik dari sosial media. Jadi kita cari hal-hal yang membuat kekuatan dalam iman kita. Mana yang lebih banyak yang kita isi? Mencari hal-hal yang demikian atau hal-hal yang negatif yang membuat kemudian kita jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara untuk mencari perkenanan Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau, supaya kita tidak terjerat, supaya kita tidak digodai kuasa kegelapan dari iblis itu. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, suara Tuhan juga bukan hanya melalui firman Tuhan, tetapi juga melalui rekan-rekan kita, suara orang lain, ya. Jadi kita jangan pandang enteng, walaupun mereka itu masih lebih muda, atau mungkin kadang-kala kita pikir ngana baru kemarin jadi GPDI, ngana baru kemarin jadi Kristen. Bapak Ibu, saya mau ingatkan, suami saya baru kemarin, tetapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengisi hari-harinya untuk mengenal Tuhan, dia mencari Tuhan. Itu yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Orang yang dianggap bodoh oleh dunia akan mempermalukan orang yang menganggap dirinya pintar. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah sejak lahir, seperti pribadi saya Bapak Ibu, saya lahir dari keluarga yang takut akan Tuhan, dan keluarga GPDI mula-mula di Lamongan. Tetapi kadang-kadang saya malu melihat suami saya
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama kita akan diingatkan. Yang kedua kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan mengingatkan. Yang pertama diperingatkan. Awas begitu ya. Kemudian diingatkan. Hei, Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Lukas 22 ayat 61 kita lihat sebentar. Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ini kitab yang lain selain dari kitab Matius yang menceritakan penyangkalan dari Petrus. Apa yang di situ dikatakan? Di kitab Matius tidak dijelaskan dengan serinci ini bahwa ada kata atau kalimat di situ yang menyatakan lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Apa yang jadi rahasia yang harus kita lihat pada siang hari ini untuk firman Tuhan menyatakan bahwa bagi saya dan saudara, bukankah ketika Tuhan memandang engkau ada belas kasihan? Amin. Haleluya. Setiap Tuhan memandang kita, kita ingat Dia penuh dengan belas kasihan. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kedua, kalau Tuhan memandang saya dan saudara, selain Tuhan penuh dengan belas kasihan, selain Tuhan tergerak hatinya, Dia juga mau mengingatkan saya dan saudara. Sehingga selanjutnya dikatakan bahwa teringatlah Petrus. Jadi Tuhan pandang Petrus dulu. Tuhan melihat dengan belas kasihannya. Kemudian Petrus mengingat setiap apa yang Tuhan ucapkan, bahwa itu tergenapi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak hanya mengingatkan kita, tidak hanya memperingatkan kita, tetapi juga Tuhan mengingatkan kita. Mungkin saat-saat di mana kita kemudian kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan mau ingatkan kita. Apa yang terjadi dengan mereka, apa yang terjadi dengan sanak saudaramu, apa yang terjadi dengan orang-orang yang di dalam firman Tuhan digambarkan mereka berdosa. Apa yang terjadi dengan mereka? Mari kita ingat. Jadi selagi ada belas kasihan Tuhan, kita mencari belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kehidupan saya dan saudara kita belum mengerti, kita belum sadar. Ayam sudah berkokok 3 kali, kita belum tahu itu teguran Tuhan. Tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan penuh dengan belas kasihan. Dia mau ingatkan saya dan saudara. Dan kadangkala teguran Tuhan untuk mengingatkan saya dan saudara berupa hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya sakit penyakit atau apapun itu, mari kita peka. Tuhan, saya sudah berbuat dosa kepadamu. Kalau kita sakit jangan salahkan Tuhan. Kalau kita tertutup jalan jangan salahkan Tuhan. Introspeksi kehidupan saya dan saudara. Kalau Tuhan memandang engkau, Dia memandang dengan belas kasihan, tetapi Dia memandang dengan teguran. Mari kita peka dan mengerti hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kemudian di dalam firman Tuhan tidak dicatat Bapak Ibu, kalau kemudian saat itu Judas juga dipandang Tuhan. Kita lihat di sana, kita baca nanti selengkapnya. Tidak saya temukan bahwa Tuhan memandang Yudas untuk mengingatkan Yudas. Tetapi mari kita belajar tentang kasih karunia Tuhan, belajar tentang belas kasihan Tuhan. Saya mencatat ada 3 hal di sini, bahwa belas kasihan Tuhan itu adalah hak dan otoritas Tuhan. Di dalam Roma 9 ayat 13 sampai 18, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau. Aku mau menaruh
berbelas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ingat bahwa Tuhan berbelas kasihan, berkemurahan ketika Dia mau. Itu adalah otoritas Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan. Apakah kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan bikin kita begini, Engkau penjunan, saya tanah liat, kemudian tanah liat berkata, oh bikin begini Tuhan. Itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mau mengantar kita sebentar di dalam Markus 1 ayat 41. Di dalam Markus 1 ayat 41. Markus 1 ayat 41. Kita baca saja dari ayat 40 tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau mau. Kita datang dengan penuh kerendahan hati. Siapa engkau tanah liat? Siapa saya dan saudara? Tetapi kita mau datang dengan penuh kerendahan hati, memohon Tuhan. Dan saat ini Tuhan tergerak oleh belas kasihan, dan Dia berkata, aku mau. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang datang kepada Tuhan ini, dia berpenyakit kusta. Penyakit kusta selalu diidentikan dengan dosa. Selalu diidentikan dengan dosa. Pada zaman itu mereka disingkirkan, mereka disisihkan, mereka dipinggirkan karena dianggap berdosa dan mendapat kutuk. Tetapi puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus mau mentahirkan saya dan saudara, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Dan ketika Tuhan datang kepada saya dan saudara dengan penuh belas kasihan, saya mau mengampuni, saya mau menyembuhkan dosamu, saya mau mentahirkan engkau, dan engkau akan disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan Yudas? Dengan kesalahannya, malah dia menghukum dirinya sendiri. Dia menghukum dirinya sendiri karena dia frustasi dan merasa bahwa oh Tuhan sudah mau ampuni pak kita. Tuhan sudah mau berbelas kasihan kepada kita. Sudah ada pengampunan. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam Matius, kita kembali di dalam Matius 27. Haleluya. Matius 27 ayat 3. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada Yudas? Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Dan selanjutnya dia melihat Yesus dijatuhi hukuman mati. Kenapa saya katakan dia frustasi? Karena apa? Dia merasa dirinya bersalah. Dia tahu Tuhan tidak mau lagi karena kesalahannya besar, menyerahkan Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus. Dan yang dia lakukan, dia melihat Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia melihat Tuhan Yesus akan mati, dia tidak melihat bahwa kematian Tuhan Yesus itu memikul salib. Dia tidak melihat ada pengampunan yang Tuhan kerjakan. Dia terfokus pada kematian Tuhan Yesus. Dia tidak terfokus pada karya penyaliban Tuhan. Karena di salib Tuhan ada pengampunan bagi saya dan saudara. Ketika saya dan saudara melihat Tuhan Yesus mati, mari kita lihat bukan kematian Tuhan Yesus, tetapi karena salib itu yang Dia kerjakan. Di situ ada pengampunan dosamu. Di situ ada
keselamatanmu. Di situ bahkan juga ada kesembuhan-kesembuhanmu. Jangan kita lupakan, Tuhan Yesus itu, dia tidak mati sebenarnya. Secara manusia saja 100% dia harus mati. Tetapi jangan melihat kematian itu. Mari kita lihat ada salib di balik kematian Tuhan Yesus. Jangan kita terfokus pada kematian yang membuat kita melihat segala sesuatu itu dari kacamata jasmani kita, tidak melihat dari kacamata iman rohani kita, sehingga kita membatasi segala sesuatu menjadi frustasi dan seolah-olah berkata Tuhan tidak mau, padahal Tuhan mau mengampuni dosa Yudas, mengampuni dosa saya dan saudara. Puji Tuhan, ketika kita tidak mengalami pengharapan itu, ketika kita tidak atau hilang kepercayaan kita bahwa kita bisa diampuni Tuhan, disitulah kita merasa bahwa pengampunan Tuhan mati bersama Tuhan. Sehingga kita lupa apa karya salib itu sendiri bagi saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua tentang belas kasihan. Pertama tadi kalau Tuhan mau ini bicara tentang otoritas Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat belas kasihan Tuhan itu bicara tentang kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma 11 ayat 22. Roma 11 ayat 22. Dikatakan begini, kita sama-sama perhatikan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Ayat 23, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa segala sesuatu Tuhan adakan dalam hidup kita selalu berproses, dan itu ada kesempatan bagi saya dan saudara. Yang Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan perhatikanlah kemurahan Allah. Jadi perhatikan kemurahan Allah. Perhatikan itu tanda kerja, tanda seru untuk kita lakukan. Jangan kemudian kita baca, oh perhatikanlah. Tapi mari kita perhatikan. Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Kita membangkitkan iman percaya saya dan saudara. Amin, haleluya. Kita lihat di dalam Ibrani 12. Di dalam Ibrani 12 dalam konteks ayat 15 sampai 17, Ibrani 12 dalam konteks nasihat supaya bertekun. Di situ perikopnya nasihat supaya bertekun ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan bagi saya dan saudara. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hal kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi mari kita perhatikan, kemurahan Tuhan adalah kesempatan buat saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Esau tidak memperhatikan belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan baginya. Itu diperhitungkan sebagai ketidakpercayaannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus, dia kemudian ditolak
dan tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun dia harus menangis. Dan saat siang hari ini, mari kita memperhatikan kemurahan Tuhan. Mari kita memperhatikan kemurahan Tuhan. Bahwa kemurahan Tuhan itu menyangkut juga dengan kepercayaan kita. Kalau kita tidak memperhatikan kemurahan Tuhan, kita menyepelekan kemurahan Tuhan itu dalam hidup kita, itu sama artinya kita tidak percaya kepada Tuhan yang memberikan engkau pengharapan, yang memberikan engkau pengampunan. Dia tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tetapi saya mau ingatkan Bapak dan Ibu saudara semua yang ada siang hari ini, selagi kita masih hidup, itu adalah kesempatan kita. Amin. Kalau sudah selesai kita di dalam dunia ini, tidak ada kesempatan lagi kita untuk bertobat, tidak ada kesempatan lagi kita untuk memperbaiki diri. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yeremia 18 ayat 6 sampai 11, di situ dikatakan bahwa tetapi kepada bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian, telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka. Dan kemudian seterusnya, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Yeremia 18 ayat 6 sampai 11, bahkan Tuhan menyesal mendatangkan hukuman, mendatangkan kutuk dalam kehidupan saya dan saudara, kalau kita bertobat kepada Tuhan. Untuk itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, mari kita pergunakan untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, bertobat. Sekali lagi, siapapun engkau, bahkan murid-murid Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan mereka bersama dengan Tuhan, mereka juga berbuat dosa. Bahkan yang lain, Bapak Ibu, kita ingat Daud, dia juga berdosa persinahan. Tetapi ketika kita mengingat bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada kita, kita gunakan itu sebagai kesempatan kita untuk berbenah, untuk memperbaiki diri. Kita ingat bahwa kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan adalah kesempatan. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yudas tidak memperhatikan kemurahan Allah, dan Yudas tidak tetap dalam kemurahan Allah. Ya, Yudas tidak memperhatikan dan tidak tetap dalam kemurahan Allah. Karena apa? Dia mengakhiri hidupnya. Ya Bapak Ibu, ada orang yang merasa bersalah seperti Yudas. Oh, sudah ada pengharapan kita. Oh, sudah frustasi. Bukankah banyak orang yang kemudian gantung diri seperti Yudas, yang bunuh diri? Dia tidak ingat bahwa kemurahan Tuhan adalah kesempatan buat dia. Jadi ketika kita memperhatikan kemurahan Tuhan, dan ketika kita tetap hidup dalam kemurahan Tuhan, Tuhan selalu mengatakan, saya mau mentahirkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita memperhatikan kemurahan Tuhan dan kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kemudian Yudas mengakhiri hidupnya, itu berarti Yudas menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, karena dia sudah hilang kepercayaan akan pengampunan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan Yudas dan kita memperhatikan firman Tuhan ini. Jadi bukan Yesus tidak mengundang Yudas, tetapi Yudas yang menjauhi Tuhan Yesus. Begitu dia bersalah, dia cuma intip-intip dari jauh, sehingga Tuhan tidak bisa menjangkau dia. Tetapi siang hari ini saya mau katakan, begitu engkau bersalah kepada Tuhan, engkau melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari cari Tuhan, dekati dia dengan doamu, minta ampun kepada Tuhan, cari wajahnya yang penuh dengan belas kasihan. Jangan kemudian engkau pergi meninggalkan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, dan kemudian engkau tidak mengambil kesempatan untuk bertobat. Yang ketiga, tentang belas kasihan Tuhan. Allah itu sifatnya kasih. Amin. Haleluya. Di sini saya ada lihat karena kasihnya.
Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Efesus 3 ayat 18. Itu menceritakan tentang doa Paulus. Aku berdoa, kalau kita sudah lihat bersama, aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Jadi kesimpulannya kasih Kristus itu tidak terbatas. Haleluya. So tinggi, so dalam, so lebar, so luas, oh luar biasa kasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Di dalam Roma 2 diingatkan ayat 4 sampai 5. Roma 2 ayat 4 sampai 5. Di situ dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada apa Bapak Ibu? Kepada pertobatan. Tuhan tahu kita masih daging. Tuhan tahu kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi Dia datang kepada saya dan saudara bahwa kemurahannya menuntun saya dan saudara kepada pertobatan. Jadi apa di sini dikatakan? Jangan engkau menganggap sepi. Jangan engkau menganggap sepi. Menganggap sepi itu juga bisa berarti bahwa jangan engkau membatasi kasih Tuhan. Amin. Jangan kita tidak menghargai belas kasihan Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa belas kasihan itu terbatas dalam hidup saya dan saudara. Tetapi kita ingat bahwa selama kita masih hidup, kita masih bergerak, masih ada kepercayaan nafas hidup yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Itu adalah kesempatan untuk kita menikmati belas kasihan Tuhan, untuk kita mengambilnya menjadi sebuah pertobatan demi pertobatan, hari demi hari. Haleluya, puji Tuhan. Mengambil kesempatan untuk memperbaiki diri. Ibrani 8 ayat 12. Di sana dikatakan, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap mereka dan tidak mengingat dosa-dosa mereka. Haleluya, puji Tuhan. Tadi dikatakan Tuhan menyesal kalau kita sudah bertobat. Ini yang kedua, Dia sudah tidak ingat lagi Bapak Ibu. Asal kita mau bereskan setiap pelanggaran dan dosa kita bereskan kepada Tuhan. Maka di dalam Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Kita lihat di situ, sekalipun dosa kita merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju, dan sekalipun berwarna merah seperti kain kesuma, akan menjadi putih seperti salju. Saya baca lagi Bapak Ibu. Menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Yesaya 1 ayat 18. Di situ dalam perikopnya bahwa bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya, puji Tuhan, amin, haleluya. Ini jaminan Tuhan bagi saya dan saudara. Seperti firman Tuhan dalam Yesaya ini, perikopnya menyangkut dengan pertobatan, bahwa segala sesuatu yang tidak kerjakan menyangkut pertobatan, ada kasih karunia Tuhan, ada kesempatan dari Tuhan. Bahkan Tuhan menyesal merancangkan segala sesuatu yang mendatangkan malapetaka. Tuhan tidak mengingat lagi, Tuhan mengubahkan kita menjadi putih seperti salju. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi, apakah Yudas tidak diingatkan? Yudas diingatkan. Dalam Matius 27 ayat 4, di situ Yudas menyerahkan. Aku telah berdosa karena menyerahkan
Kita perhatikan kata menyerahkan, darah orang yang tidak bersalah. Kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 21, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dalam kata menyerahkan bahasa Inggris menggunakan kata betray, artinya mengkhianati. Jadi sesungguhnya begitu dia bilang saya menyerahkan, ya, Bapak Ibu bisa pahami di sini. Begitu Yudas bilang aku telah berdosa karena menyerahkan, bukankah dia ingat firman Tuhan atau suara Tuhan katakan waktu Tuhan memperingatkan dia bahwa ada yang menyerahkan. Jadi pada saat itu sebenarnya kita mengingat apa yang diperingatkan Tuhan, dan kita harus mengerti dan memahami bahwa Tuhan memperingatkan kita, tetapi Tuhan juga berbelas kasihan. Ya Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yudas bukan tidak dipandang Tuhan, dipandang dalam arti tidak ditegur. Jadi tadi apakah Yudas tidak diingatkan? Ternyata Tuhan ingatkan, ya, Tuhan ingatkan. Yang kedua, seolah-olah dia tidak dipandang, tetapi bukankah Tuhan memandang saya dan saudara, memandang dengan belas kasihan, tetapi juga memandang dengan teguran. Amin, haleluya. Cara kerja Tuhan mari kita pahami bahwa Tuhan memandang kita dengan belas kasihan, tetapi di situ juga Tuhan mau menegur saya dan saudara. Sehingga dalam Matius 27 ayat 4b dikatakan, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ini adalah teguran Tuhan bagi Yudas melalui imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Apa urusan kami dengan engkau? Itu urusanmu dengan Tuhan. Sebenarnya dia harus mengambil kesimpulan dan mengambil suatu langkah. Ini betul urusan saya, dan urusan saya mau urus bersama dengan Tuhan. Amin, haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bukan urusan imam-imam, tetapi urusan Yudas, kata imam-imam. Tuhan mau sampaikan kepada Yudas, mari urus itu dengan aku, jangan urus dengan orang lain, yang justru orang lain itu yang membuat engkau berdosa. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita cari Tuhan, dan kita belajar di sini bahwa cara Tuhan untuk mengingatkan saya dan saudara, entahkah itu dengan ayam berkokok, entahkah itu karena penolakan imam, atau ada masalah, mungkin sakit penyakit, kita belajar peka. Kita belajar peka. Haleluya, puji Tuhan. Tadi kita bicara tentang Yudas yang mengakhiri hidupnya dan menutup kesempatan dia untuk bertobat. Kita lihat apa yang terjadi dengan Petrus. Sebentar saja Bapak Ibu, kita lihat dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 8. Ini adalah tipe seorang Petrus. Lukas 5 ayat 1 sampai 8. Di situ di perikop dikatakan penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan Bapak Ibu di sini kita tidak akan baca, tetapi begitu Tuhan bilang tebarkan jalamu, apa yang dikatakan Simon Petrus? Guru, telah ayat 5 kita perhatikan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemudian apa yang terjadi? Jala mereka penuh dengan ikan. Jala mereka penuh dengan ikan. Dan mari kita lihat ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah padaku karena aku ini seorang berdosa. Tipe dari Petrus, tipe yang merendahkan diri di bawah kaki salib Tuhan, merendahkan diri di bawah di kaki Tuhan. Itu berarti dia mengakui otoritas Tuhan. Dia datang tersungkur dan dia berkata, aku ini orang berdosa.
Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan banyak kali mengingatkan bahwa Tuhan senang engkau hidup rendah hati, dan Tuhan membenci engkau sombong. Begitu engkau datang merendahkan diri di kaki Tuhan, Tuhan mau berbelas kasihan dengan kita. Inilah sifat dari Petrus. Memang tidak dicatat dalam Alkitab ketika dia menangis terseduh-seduh waktu dia teringat akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang ayam berkokok. Tidak bisa dikatakan di situ, tetapi saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa dia merendahkan diri berdoa kepada Tuhan. Mungkin dia tidak cari Tuhan secara fisik, dia datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, saya berdosa karena Tuhan ada di dalam kekuasaan dari mereka yang ingin membunuh. Tetapi saya percaya dia datang kepada Tuhan dengan doanya, dia tersungkur di kaki Tuhan. Saat Tuhan tidak ada di sisimu, itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Belas kasihannya tetap ada. Tuhan Yesus jauh dari Petrus, tetapi Tuhan masih menjangkau dia dengan memandang dia. Berarti juga Petrus tidak hidup jauh sekali dari Tuhan. Dia masih tetap mengikuti, mendekat dan mendekat. Saat engkau mendekat dan mengikuti Tuhan, sampai Tuhan masih bisa memandang engkau dalam jarak pandang Tuhan, di situ Tuhan akan memberkati engkau, mendengar doamu. Apabila engkau tersungkur di kaki Tuhan, bukankah Tuhan hanya sejauh doa? Haleluya! Tuhan hanya sejauh doa. Sejauh mana engkau dengan Tuhan diukur dengan doamu. Mari kita belajar untuk tersungkur di kaki Tuhan, merendahkan diri, mengakui otoritas Tuhan. Dan kita mau berkata, Tuhan kalau engkau mau, Tuhan kalau engkau mau. Dan kabar baiknya, Tuhan mau selama engkau masih hidup. Itu adalah kesempatan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Matius 14 ayat 70 di situ dikatakan, lalu menangislah ia dengan terseduh-seduh. Menangislah ia dengan terseduh-seduh. Dengan sifat dan penyesalannya, saya percaya dia berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, dan dia mendapat kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, bukankah dikatakan di sana, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Setia dan adil. Tuhan mengampuni Petrus, dia setia, dia juga mengampuni saya dan saudara. Dia mengampuni Petrus, dia juga adil, dia mengampuni saya dan saudara. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua yang terjadi pada Petrus dalam Matius 26 ayat 75, lalu ia pergi keluar. Ia pergi keluar, artinya apa? Ia tidak tinggal lama-lama di tempat itu. Dia tidak tinggal lama-lama di tempat dia mana berbuat dosa. Dia pergi dari situ. Dia keluar dari situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, metanoia itu berarti kita keluar, kita memisahkan diri. Jangan di situ lagi. Karena nanti bukan 3 kali engkau akan menyangkal Tuhan. Nanti akan berkali-kali engkau akan berbuat dosa yang sama ketika engkau tetap hidup di lingkungan yang tidak diberkati atau lingkungan yang salah. Dia pergi keluar. Dan sungguh luar biasa. Satu-satunya murid-murid Tuhan Yesus dari 12 murid itu yang Tuhan menampakkan diri secara pribadi adalah Petrus dalam Yohanes 21 ayat 2. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menampakkan diri, di ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa Petrus mendapat kekhususan. Dia menampakkan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya secara pribadi, kemudian murid-murid yang lain. Tetapi dalam Yohanes 21 ayat 2 dikatakan di sini bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan di situ ada Petrus. Jadi apa yang dikerjakan? Dia pergi keluar. Dia tidak mencari imam-imam kepala, dia tidak mencari orang-orang yang
Orang-orang yang Bapak Ibu tahu semua mereka ini hidup tidak benar. Seolah-olah mereka orang suci tetapi Tuhan mengutuk mereka. Jadi Petrus tidak pergi kepada mereka. Tetapi apa? Petrus kembali kepada persekutuannya. Amin, haleluya. Dia datang berkumpul dengan murid-murid. Bukankah di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan atau pertemuan-pertemuan ibadah. Karena begitu kita bersekutu kembali, kita beribadah kembali dengan orang-orang murid-murid Tuhan. Di situ kita saling menasehati, di situ kita dikuatkan, ya. Kita bedakan. Kalau kita datang dalam ibadah, kita pasti akan dikuatkan. Tetapi kalau kita kumpul dengan pencemooh seperti apa yang dihadapi oleh Yudas, malah kemudian dia dibilang bukan orang urusan. Jadi tidak dikuatkan, malah ditekan sampai dia lebih frustasi lagi dan mengakhiri hidupnya. Untuk itu mari kita belajar. Begitu kita melakukan hal yang tidak berkenan, hal dosa, jangan cari hal-hal yang kemudian menambah kita untuk berbuat dosa lagi. Tetapi kita mencari ibadah-ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita mencari perkumpulan-perkumpulan yang dimana kita bisa dinasihati, dikuatkan. Iman percaya kita bertumbuh, ya Bapak Ibu, dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di situ ada firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kesempatan kepada Petrus. Petrus dipulihkan dan diutus. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, di situ dikatakan Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaannya itu mengartikan bahwa ada 3 kali pemulihan terhadap 3 penyangkalan Petrus. Jadi setiap kita berdosa, setiap kita melakukan hal-hal yang tidak kita kehendaki, mari kita bereskan. Amin, haleluya. Mari kita bereskan. Jangan tanam terus. Buat dosa ini, tambah lagi dengan ini. Karena Tuhan mau, berapa kali engkau berbuat dosa, mari juga engkau mendapat pemulihan sebanyak itu oleh Tuhan. Jadi setiap kali kita berdosa, kita ingat, Bapak Ibu, setiap kali saya berdoa, entahkah itu saya ingat saya berdosa atau tidak, saya bilang Tuhan ampuni, kuduskan. Karena kadang-kala kita tidak tahu, secara tidak sengaja kita telah berbuat dosa. Mari setiap kali kita ingat Tuhan, kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan dengan minta pengampunan daripada Tuhan. Di dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 3, di situ juga ada pemulihan setelah bertobat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca Bapak Ibu 2 Tawarik 7. Tinggal sebentar saja. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Merendahkan diri, berdoa. Saya katakan tadi, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni mereka. Haleluya, puji Tuhan. Petrus dipulihkan dan bahkan Petrus diutus. 3 kali Tuhan katakan, gembalakanlah domba-domba. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi ketika kita dipulihkan, kita diutus, berarti Tuhan ingin memakai saya dan saudara. Bapak Ibu, di dalam Kisah 2 ayat 14 sampai 40 mengisahkan ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 jiwa dibaptis. Haleluya, puji Tuhan.
Petrus dipakai Tuhan. Saya dan saudara pasti akan dipakai Tuhan. Haleluya. Mau dipakai Tuhan? Kalau Tuhan sudah ampuni dosa saya dan saudara, mari memberi diri dalam pelayanan. Tuhan pakai saya. Amin. Haleluya. Jangan berdiam diri, jangan masa bodoh. Karena Tuhan ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan akan memakai kita. Ya Bapak Ibu. Kalau kita belum tahu Tuhan mau pakai kita dengan cara apa, kita tanya pada Tuhan. Tuhan, Engkau mau pakai aku sebagai apa? Dengan cara bagaimana dan bagaimana saya melakukannya itu? Biarlah saya peka, biarlah saya mengerti. Beritahukan pada saya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan pasti akan memberitahukan rencananya yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Di dalam Roma 9 ayat 21, di ayat-ayat terakhir Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ya Bapak Ibu, jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bejana yang dibentuk Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan pakai saja apa saja Tuhan, apa saja Tuhan mau pakai. Engkau penjunanku tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu. Jadi jangan pikir Tuhan, siapa dia boleh berkhotbah di depan, siapa dia boleh bersaksi. Tetapi mari kita lihat bahwa apapun yang Tuhan kerjakan, Tuhan mau bentuk kehidupan saya dan saudara. Tuhan mau pakai engkau, Tuhan mau pakai engkau. Mungkin bukan di mimbar ini, tetapi dari kehidupanmu. Apabila engkau menjadi berkat, menjadi saksi, engkau memenangkan jiwa lewat perbuatanmu, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu dan Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak sekali pelayanan, dan mari kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Gereja Katolik sangat memuliakan Petrus, sehingga ada yang mereka sebut dengan Santo Petrus. Di Roma, di Vatikan Bapak Ibu, ada sebuah gedung gereja yang besar. Di situ Basilika Santo Petrus. Dia dimuliakan. Saya kini percaya Bapak Ibu, kalau kita mengerjakan panggilan kita setelah kita bertobat, mengerjakan pertobatan kita, mengerjakan panggilan kita, kita mau dipakai Tuhan, kita pasti akan dimuliakan. Walaupun kita mungkin sudah berakhir hidup kita, Tuhan mau permuliakan engkau. Karena bukankah firman Tuhan katakan, kenangan kepada orang mendatangkan berkat. Berarti apa? Orang itu sudah tidak ada, tetapi namanya tetap disebut. Tuhan mempermuliakan dia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup masih ada kasih karunia, masih ada belas kasihan Tuhan, masih ada kemurahan Tuhan, masih ada pengampunan Tuhan. Tetapi masalahnya, sampai kapan kita hidup? Ayat terakhir Yakobus 4. Biasanya kalau sudah terakhir sesenangkan buat Ibu. Nyata kalau di tempat ini saya percaya semua rindu mendengar firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dan saya juga percaya suatu saat lagi dipanggil, diundang. Amin. Saudara nggak mewasankan? Puji Tuhan, haleluya. Dan kesempatan berikut mungkin suami saya. Haleluya, puji Tuhan. Boleh begitu Pak Gembala. Puji Tuhan. Mari kita lihat ayat terakhir. Ayat terakhir Yakobus 4. Betul-betul terakhir Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat 14. Tadi kan saya bilang ayat-ayat terakhir. Ini ayat paling terakhir. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amin. Haleluya. Belas kasihan Tuhan sifatnya kekal, tetapi manusia tidak kekal. Suatu saat kita dipanggil Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap. Untuk itu mari kita pergunakan kesempatan yang ada. Selama engkau masih hidup dan bernafas, berarti Tuhan masih percayakan nafas hidup, rohnya ada padamu. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dengan
pertobatan, dan kita mau dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang singers dan musik kita akan lakukan. Hidup ini adalah kesempatan. Puji Tuhan.